Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Langlam Habibi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar Python, mulai dari pengertian, tipe data, operator, input, format string, hingga logika if-else. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai ngoding, kita harus tahu dulu nih apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sederhana, mudah dipelajari, dan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, hingga otomatisasi tugas. Python terkenal karena sintaksnya yang mudah dibaca dan mendukung produktivitas programmer. Kita lanjut ke tipe data utama di Python. Python memiliki data utama, string, yang berupa data berupa teks, contohnya halo dunia, seperti ini. Integer, angka bulat. Integer itu contohnya angka 10 atau min 5. Integer itu berupa data yang berupa bilangan bulat lah. Habis itu float. Float itu buat angka desimal atau bilangan desimal, contohnya 3,14. Sedangkan boolean nilai benar atau salah, contohnya true or false, seperti codingan pada di samping ini. Yang pertama the text itu halo dunia, yang artinya string, berarti menggunakan tipe data string. Tipe data string itu memiliki perbedaan daripada yang lainnya, yaitu menggunakan tanda kutip 2 atau kutip 1. Bisa kutip 2 atau kutip 1. Petik 1 lah. Petik 2, petik 1. Habis itu angka bulat itu angka 10, 17, bisa yang enggak ada koma-komanya, itu integer. Sedangkan angka desimal yang ada angka ini koma-komanya itu float. Boolean itu benar atau salah, true or false doang, cuman dua nilai doang. Nah, cara buat cek tipe datanya itu seperti ini. Misal kita nggak tahu nih teks yang variabel pertama ini tipe datanya apa, bisa dicek. Print tipe nama variabelnya teks. Nanti outputnya akan menjadi kelas str. Str itu string. Yang kedua ada print tipe angka bulat itu integer, betul. Print tipe angka desimal float. Print tipe benar salah itu kelas bool, itu boolean. Nah, materi selanjutnya itu ada operator sederhana di Python. Python menyediakan beberapa jenis operator seperti operator aritmatika digunakan untuk operasi matematika seperti plus untuk penjumlahan dan min untuk pengurangan. Yang kedua ada operator perbandingan atau operator relasional, digunakan untuk membandingkan dua nilai seperti tanda lebih dari untuk lebih besar atau tanda sama dengan 2 ini untuk sama dengan. Yang ketiga ada operator logika, digunakan untuk logika boolean seperti and, or, dan not. Yang akan saya bahas itu poin 1 sama poin 2 saja. Operator aritmatika itu ada tanda plus, minus, tanda bintang ini untuk kali, tanda slash untuk bagi, slash 2, terus ada persen, tanda persen. Operator perbandingan itu sama dengan 2, yang artinya sama dengan plus tidak sama dengan. Ini tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Contohnya seperti ini. Ini ada penjumlahan 10 plus 4, sudah pasti outputnya 14, 10 min 4, 6, dan seterusnya. Itu ada operator perbandingan, itu seperti ini. 10, apakah 10 lebih besar dari 5? True, sudah pasti benar karena 10 lebih besar dari 5. Terus kurang dari 10 kurang dari 5 itu false. 10 sama dengan 5 false karena 10 bukan 5. Terus habis itu 10 tidak sama dengan 5 true, seperti itu. Oke,
Contohnya seperti ini. Misal ada A itu nilainya 10, B itu nilainya 3. Print penjumlahan A plus B. Terus habis itu ada print pembagian A bagi B, print sisa bagi A persen B. Print apakah A lebih besar dari B, seperti itu. Outputnya seperti ini. A plus B 10 tambah 3 berarti 13. Pembagian 10 bagi 3 3,3 3,3 terus sisa bagi 10 persen 3, yang artinya sisa baginya 3 kali berapa yang terdekatnya 10 kan 9, kali 3 hasilnya 9. 10 kurangin 9 1, sisa baginya 1. Apakah A lebih besar dari B? Berarti apakah 10 lebih besar dari 3? True. Oke. Lanjut ke menggunakan input di Python. Python menyediakan fungsi input untuk meminta pemasukan dari pengguna. Berikut contoh sederhana meminta nama pengguna dan mencetaknya. Nama input, masukkan nama Anda. Umur int itu integer, berarti kan umur masuknya ke dalam integer. Input, masukkan umur Anda. Print tanda petik 2 halo persen s, itu nanti bakal aku bahas. Itu umur Anda persen d tahun. Selamat belajar Python persen nama. Berarti ini persen nama, ini nama, di sini umur. Maka outputnya kan seperti ini. Nah, ini masukkan nama Anda. Misal saya contohkan Elang. Ketik Elang gitu. Habis itu umur Anda 15. Outputnya maka halo Elang, umur Anda 15 tahun. Selamat belajar Python. Seperti itu. Habis itu ada format string di Python. Di Python kita bisa menggunakan format string untuk menampilkan data dengan rapi. Misalnya persen %s untuk string, persen %d untuk integer, persen %f untuk float. Contohnya seperti ini, format dengan persen. Print nama saya adalah persen %s, persen nama, yang artinya persen %s itu string ini nama. Itu persen %d itu integer, persen %f itu float. Nih yang ada koma-komanya. Nah, ini kenapa ada titik 1F, nanti bakal aku jelasin lagi. Nanti outputnya bakal seperti ini. Nama saya adalah Elang. Persen S itu diganti sama ini biar lebih rapi aja. Terus habis itu umur saya 15 tahun. Ya betul. Tinggi saya 175,5. Ya. Ini koma, ini titik dibacanya koma. Anggap aja koma. Habis itu ada format string lagi tapi pakai f string, yaitu yang lebih modern lah dipakai sekarang. Itu print f tanda petik 2 nama saya adalah buka kurung kurawal nama, itu tutup kurung kurawal. Dah seperti itu. Ini sama saja, terus ini sama, tapi ini tinggi titik 2 titik 1 f. Itu artinya berarti satu angka di belakang koma. Outputnya maka akan seperti ini juga, sama yang ini sama ini, terserah mau pakai yang mana. Nah, ini penjelasan dari titik 3F atau titik 1F tadi. Titik 3F itu artinya 3 angka di belakang koma. Misal saya contohkan seperti ini. Bilangan 1 itu nilainya mungkin 20,5. Bilangan 2 itu nilainya 10, jangan 14,6. Coba enter, hasil dari 20,5 dibagi 14,6 hasilnya 1,404. Berarti 3 angka di belakang koma. Coba saya ganti titik 3F nya diganti misal 2.2F. Bilangan 1 saya contohkan 20, bilangan 2 nilainya 15,
enter hasilnya, maka 1,33, dua angka di belakang koma. Jika saya hapus titik 2F nya, maka saya coba lagi pakai bilangan 20, terus habis itu bilangan 215, maka outputnya hasil dari 20 dibagi 15 sama dengan 1,3333 terus. Seperti itu. Itu yang terakhir ada logika sederhana dengan if else. Di Python kita menggunakan if else untuk membuat logika sederhana. Berikut contoh program untuk mengecek apakah umur seseorang sudah dewasa atau belum. Di sini ada meminta pengguna memasukkan umur integer. Itu umur masuknya integer, input masukkan umur Anda. If umur lebih besar dari 18, berarti lebih besar sama dengan 18, berarti 18-nya ikut. Else print, berarti print Anda sudah dewasa. Kalau di bawah 18 tahun berarti 17, 16, 15, printnya itu Anda masih di bawah umur. Nah, coba saya run, masukkan umur Anda. Umur Anda misal 15, coba enter, outputnya maka Anda masih di bawah umur. Jika saya ganti lagi, dengan coba di atas 18, coba 20, berarti printnya itu Anda sudah dewasa. Yang di print Anda sudah dewasa. Kalau yang aku masukkan itu coba 18, coba enter, maka sudah pasti yang di print adalah Anda sudah dewasa, karena lebih besar sama dengan 18 nya berarti ikut. Jadi segitu aja, terima kasih telah menonton. Itulah penjelasan dasar Python mulai dari pengertian tipe data, variabel, operator, input, format string, hingga logika if else. Sekian dan terima kasih.